belum berimbang. Maka sebetulnya ketika seseorang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala oleh Allah, itu lebih karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah. Kabar baik untuk kita. Ingat tadi ya, kullu ummati yadkhulul jannah. Ini kabar gembira. Kalau dulu kita pernah sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril wa basyarani annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Jelas ya? Datang kepadaku malaikat Jibril dan memberitahuku, barang siapa yang mati dari umatku yang Muhammad la yusyriku billahi syai'an, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala jannah, dia pasti masuk surga, tidak syirik. Syaratnya tidak syirik. Jadi untuk masuk surga itu sebenarnya kan tidak rumit ya, sederhana, tidak syirik kepada Allah, hanya itu. Kalau kita taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, dipastikan kita tidak syirik. Kalau syirik kan otomatis tidak taat kepada Allah, marah melecehkan, kan menduakan. Berbulu apa namanya? Musa berbulu domba. Kalau tidak taat, jadi orang yang taat kepada Allah SWT, insya Allah tidak syirik otomatis. Masyarakat muslimin arsyadullah, semua ayat Al-Quran yang dikutip tadi memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah dan Rasul. Di antaranya An-Nisa tadi ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ini memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian qul atiiullaha wa rasul. Katakanlah hai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Kemudian wa atiiullaha wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Ali Imran 132. Ini memerintahkan agar kita taat kepada Allah dan Rasul. Nah, pengertian taat kepada Allah adalah mematuhi dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran kita tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan mentaati Allah, atiullah. Sedangkan pengertian taat kepada Rasul ialah mengikuti segala petunjuk-petunjuknya sebagaimana yang tertera dalam Al-Hadis atau As-Sunnah. Mengikuti petunjuk-petunjuknya, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dalam hal apapun kita ikuti. Apakah itu dalam hal ibadah atau dalam keseharian, termasuklah muamalah. Cara wudunya, Rasulullah kalau berwudu bagaimana, kita ikuti cara wudunya. Rasulullah kalau wudu ya seperti yang sudah kita laksanakan. Jadi setelah membasuh ini kan, jadi kita tidak usah jelaskan panjang lebar, kan mendahulukan yang kanan dulu ya, kemudian baru yang kiri dan seterusnya. Ikuti, jangan buat aturan sendiri. Wudu kanan kiri kanan kiri kanan kiri, dengan aturan sendiri. Cara makan misalkan ya, cara makan, cara minum,
cara tidur, cara masuk kamar mandi, macam-macam. Jadi semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh suri tauladan yang baik. Itu yang dimaksud mengikuti Rasulullah, taat pada Rasul ya, mengikuti petunjuk-petunjuknya. Dengan demikian, pengertian yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut ialah bahwa pedoman hidup Muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Pedoman hidup Muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pelanggaran terhadap kedua pedoman hidup tersebut berarti menantang terhadap kebijakan Allah dan Rasul. Ini yang perlu kita camkan betul. Pelanggaran terhadap kedua pedoman hidup tersebut, pelanggaran terhadap Al-Quran, pelanggaran terhadap Al-Hadis, berarti menentang Allah dan Rasul. Allah perintahkan ini tidak dilaksanakan, padahal sebetulnya mampu. Kecuali tidak mampu itu kan beda urusan. Ada hukum tersendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau betul-betul tidak mampu dalam timbangan syar'i ya, timbangan syariat. Bukan tidak mampu versi kita. Maka sikap yang seharusnya dipunyai oleh setiap muslim adalah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu peraturan atau hukum, ia harus tunduk kepada ketetapan atau hukum tersebut. Tunduk tanpa protes, taat tanpa tapi. Mentaati, tapi kan tidak boleh. Tidak boleh. Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah telah menetapkan suatu perkara akan ada lagi bagi mereka pilihan lain dari perkara mereka. Jadi kalau Allah sudah tetapkan satu perkara, ada pilihan yang lain nggak patut. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka berarti ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi barang siapa yang mendurhakai Allah, yang dimaksud mendurhakai ini kan yang menolak perintah, mengabaikan larangan, menerjang larangan, itu kan durhaka. Maka dia telah jatuh ke dalam kesesatan yang nyata. Jamaah kalian arasyadakullah, Ibnu Katsir memberikan tafsiran kepada ayat tersebut bahwa kata beliau, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum bagi sesuatu, maka tidak boleh seorang pun untuk membantahnya.
Jadi kalau Allah dan Rasul telah tetapkan hukum berkenaan dengan sesuatu, nggak boleh ada yang membantah. Begitu pula tidak boleh mencari pilihan yang lain atau mencari pandangan dan pendapat lain di luar itu nggak boleh. Jadi kita harus ikut, harus manut, harus tunduk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Maka apabila terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan paham di antara kaum muslimin mengenai satu urusan atau masalah, kedua pedoman itu menjadi pemutusnya. Jadi kalau kita punya masalah perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, maka yang menjadi pemutusnya adalah kedua pedoman tadi, apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuatu yang menjadi pertikaian haruslah dikembalikan kepastian hukumnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana kelanjutan dari ayat 59 dari surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Maka apabila kalian berselisih pendapat, silang pendapat kembalikanlah kepada Allah war Rasul dan Rasul. Karena fokusnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Lengkapnya ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kamu saling berbantah dalam suatu masalah, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang semestinya kita lakukan. Jadi tidak cari menangnya sendiri. Kadang-kadang kalau kita debat, termasuk kita lihat, kita saksikan yang viral kemarin kan, antara si Kribo dengan siapa itu? Kribo akhirnya lirik kan, karena debatnya kan nggak ilmiah, debatnya nggak ilmiah, lirik. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah dan Rasul, selesai. Nah, maksudnya di sini sesuatu yang diperselisihkan haruslah diselesaikan dengan cara mengembalikan masalah itu atau masalah yang dipersoalan itu kepada ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah apapun itu, kita kembalikan kepada Al-Quran. Gimana? Keterangan di Al-Quran ada gak? Kalau nggak ada, cari hadisnya ada gak? Dan seterusnya. Masyaallah muslimin arsyadullah. Penutup, ini ada hal yang menarik. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu bagi orang mukmin itu kan merupakan pedoman hidupnya. Jadi ingat, pedoman hidup seorang muslim adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Terkait dengan Al-Quran, ini ternyata banyak para sarjana barat, bahkan yang non muslim yang jujur ini mengakui kehebatan Al-Quran, mengakui keajaiban Al-Quran, ngaku mereka itu yang jujur. Di antaranya adalah ada sarjana barat yang bernama Edward Gibbon. Dia adalah seorang ahli sejarah bangsa Inggris yang sangat terkenal. Beliau berpendapat, ini jujur,
di penilaiannya terhadap Al-Quran jujur. Beda dengan yang lain, karena banyak yang tidak jujur. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan Al-Quran itu adalah sebuah kitab agama, kitab kemajuan, kenegaraan, persaudaraan, maksudnya perdagangan, kemahkamahan, kehakiman, hukum, dan undang-undang tentara dalam Islam. Kemudian beliau melanjutkan, Quran mengandung isi yang lengkap, mulai dari urusan ibadah, ketauhidan, sampai kepada pekerjaan sehari-hari. Mulai dari urusan yang mengenai rohani sampai kepada hal yang mengenai jasmani. Mulai dari pembicaraan hak-hak dan kewajiban segolongan umat sampai kepada akhlak dan perangai, sampai kepada hukum siksa di dunia. Di dalam Al-Quran dijelaskan segala pembalasan amal. Sebab itu amat besar perbedaan antara Al-Quran dan Bible. Kata beliau, sarjana Inggris yang jujur. Cuma tidak dijelaskan di sini apakah akhirnya dia masuk Islam atau tidak. Ini kan tergantung hidayah. Banyak orang yang ngerti, tahu ya, apanya kebenaran Islam, tapi tidak dapat hidayah, tidak diberi hidayah oleh Allah SWT, sehingga tertahan untuk memeluk Islam. Hatinya ngakui tapi tidak masuk Islam. Ya kayak Abu Thalib gitu kan, dia menerima ngakui kebenaran Islam tapi kan tidak dapat hidayah, sehingga sampai matinya tidak bersyahadat. Abu Thalib. Selanjutnya beliau mengatakan Bible tidak ada mengandung aturan-aturan yang bertalian dengan keduniaan. Yang terdapat di dalamnya hanya cerita-cerita untuk kesucian diri. Ini sarjana Inggris, sarjana Barat yang jujur. Iya. Dia juga punya penilaian terkait dengan Islam. Kemudian satu lagi, ini malah seorang orientalis berkebangsaan Jerman berkata, namanya Ion Deutsch, susah bacanya. Ion Deutsch, tulisannya D-E-U-T-S-C-H. Saya belum sempat telepon Pak adik saya ahli bahasa Jerman, karena dia kuliah di UGM jurusan bahasa Jerman. Di bahasa Inggrisnya sudah matang sejak awal, sejak SMA sudah matang bahasa Inggrisnya, sehingga ketika dia keliling ke Belanda, ke Amerika, keliling itu lancar bahasa Inggrisnya. Tapi jurusannya bahasa Jerman. Sekarang bahasa diulang. Beliau mengatakan, saya melihat keajaiban Al-Quran, satu kitab yang sudah menolong umat Arab dalam membuka dunia, lebih besar dari apa yang telah diperbuat oleh Alexander the Great, juga lebih besar daripada apa yang telah dicapai oleh bangsa Rumania. Pengaruh Al-Quranlah yang menarik bangsa Arab dalam sedikit waktu masuk ke Eropa dan menjadi raja dunia. Dan masih banyak lagi penilaian dari para sarjana Barat terkait dengan kehebatan Al-Quran. Ini sarjana yang jujur. Ya, jadi kalau sarjana Barat yang jujur saja mengakui kehebatan Al-Quran, keunggulan Al-Quran, bagaimana dengan kita? Mestinya kan kita lebih dari itu. Makanya penting bagi kita untuk memahami pedoman hidup kita, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jelas ya? Pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis.
Jamaah kalim arsyadakallah, barangkali ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ya wawasan kita tambah luas ya. Jadi kita lebih bisa memahami tentang Islam ya. Dan punya prinsip yang jelas, Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pedoman hidup kita harus kita pegang teguh agar kita tidak tersesat selama-lamanya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.